Beredar wacana Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Jenderal Agus Subianto, bakal menggantikan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang bakal memasuki masa pensiun pada akhir November 2023. Pasca adanya wacana tersebut, beredar pula isu lain yaitu pengganti Agus Subianto sebagai KSAD di mana dirinya bakal digantikan oleh Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, Letjen Maruli Simanjuntak. Dengan adanya isu itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Hairul Fahmi memiliki pandangan berbeda terkait pengganti Agus Subianto sebagai KSAD. Hairul mengatakan Letjen Maruli tidak serta-merta menjadi sosok yang paling berpotensi menjadi KSAD. Menurutnya, masih perlu dilihat terkait sosok pengganti Agus Subianto ketika menjabat sebagai Wakasat yang sempat diembannya sebelum menjadi KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurrachman. Selain itu, sambungnya, masih juga perlu dilihat soal pergantian posisi strategis lainnya termasuk Pangkostrat. Hairul mengatakan, jika memang tidak terjadi pergantian di posisi strategis di Angkatan Darat, maka dirinya mengungkapkan bahwa Letjen Maruli masih tidak serta-merta menjadi kandidat tunggal sebagai KSAD. Dia pun membeberkan, sosok lain yang juga berpotensi seperti Sesmenko Polhukam, Letjen Teguh Pujo-Rumekso hingga Pangkogabilhan 3 Letjen Richard Tampu-Bolon. Hairul pun turut membeberkan nama lain yang dinilai layak menjabat sebagai KSAD dan secara angkatan lebih senior ketimbang kandidat lainnya, yaitu Dankodiklat TNI, Letjen Eko Margiono, Komandan Pusterad, Letjen Teguh Muji Angkasa, dan Kepala Badan Intelijen Strategis, BAIS, Letjen Rudianto. Ketiga perwira tinggi, Pati, ini merupakan lulusan Akmil tahun 1989. Kemudian, mengomentari terkait isu Letjen Maruli menjadi KSAD, Hairul menilai jika wacana tersebut terrealisasi, maka dianggap akan mengganggu regenerasi di Angkatan Darat. Hal tersebut lantaran masa pensiun Letjen Maruli yang masih lama yaitu 5 tahun. Beredar wacana Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Jenderal Agus Subianto, bakal menggantikan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang bakal memasuki masa pensiun pada akhir November 2023. Pasca adanya wacana tersebut, beredar pula isu lain yaitu pengganti Agus Subianto sebagai KSAD di mana dirinya bakal digantikan oleh Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, Letjen Maruli Simanjuntak. Dengan adanya isu itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Hairul Fahmi memiliki pandangan berbeda terkait pengganti Agus Subianto sebagai KSAD. Hairul mengatakan Letjen Maruli tidak serta-merta menjadi sosok yang paling berpotensi menjadi KSAD. Menurutnya, masih perlu dilihat terkait sosok pengganti Agus Subianto ketika menjabat sebagai Wakasat yang sempat diembannya sebelum menjadi KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurrachman. Selain itu, sambungnya, masih juga perlu dilihat soal pergantian posisi strategis lainnya termasuk Pangkostrat. Hairul mengatakan, jika memang tidak terjadi pergantian di posisi strategis di Angkatan Darat, maka dirinya mengungkapkan bahwa Letjen Maruli masih tidak serta-merta menjadi kandidat tunggal sebagai KSAD. Dia pun membeberkan, sosok lain yang juga berpotensi seperti Sesmenko Polhukam, Letjen Teguh Pujo-Rumekso hingga Pangkogabilhan 3 Letjen Richard Tampu-Bolon. Hairul pun turut membeberkan nama lain yang dinilai layak menjabat sebagai KSAD dan secara angkatan lebih senior ketimbang kandidat lainnya, yaitu Dankodiklat TNI, Letjen Eko Margiono, Komandan Pusterad, Letjen Teguh Muji Angkasa, dan Kepala Badan Intelijen Strategis, BAIS, Letjen Rudianto. Ketiga perwira tinggi, Pati, ini merupakan lulusan Akmil tahun 1989. Kemudian, mengomentari terkait isu Letjen Maruli menjadi KSAD,
Hairul menilai jika wacana tersebut terrealisasi, maka dianggap akan mengganggu regenerasi di Angkatan Darat. Hal tersebut lantaran masa pensiun Letjen Maruli yang masih lama yaitu 5 tahun. Beredar wacana Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Jenderal Agus Subianto, bakal menggantikan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang bakal memasuki masa pensiun pada akhir November 2023. Pasca adanya wacana tersebut, beredar pula isu lain yaitu pengganti Agus Subianto sebagai KSAD di mana dirinya bakal digantikan oleh Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, Letjen Maruli Simanjuntak. Dengan adanya isu itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Hairul Fahmi memiliki pandangan berbeda terkait pengganti Agus Subianto sebagai KSAD. Hairul mengatakan Letjen Maruli tidak serta-merta menjadi sosok yang paling berpotensi menjadi KSAD. Menurutnya, masih perlu dilihat terkait sosok pengganti Agus Subianto ketika menjabat sebagai Wakasat yang sempat diembannya sebelum menjadi KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurrachman. Selain itu, sambungnya, masih juga perlu dilihat soal pergantian posisi strategis lainnya termasuk Pangkostrat. Hairul mengatakan, jika memang tidak terjadi pergantian di posisi strategis di Angkatan Darat, maka dirinya mengungkapkan bahwa Letjen Maruli masih tidak serta-merta menjadi kandidat tunggal sebagai KSAD. Dia pun membeberkan, sosok lain yang juga berpotensi seperti Sesmenko Polhukam, Letjen Teguh Pujo-Rumekso hingga Pangkogabilhan 3 Letjen Richard Tampu-Bolon. Hairul pun turut membeberkan nama lain yang dinilai layak menjabat sebagai KSAD dan secara angkatan lebih senior ketimbang kandidat lainnya, yaitu Dankodiklat TNI, Letjen Eko Margiono, Komandan Pusterad, Letjen Teguh Muji Angkasa, dan Kepala Badan Intelijen Strategis, BAIS, Letjen Rudianto. Ketiga perwira tinggi, Pati, ini merupakan lulusan Akmil tahun 1989. Kemudian, mengomentari terkait isu Letjen Maruli menjadi KSAD, Hairul menilai jika wacana tersebut terrealisasi, maka dianggap akan mengganggu regenerasi di Angkatan Darat. Hal tersebut lantaran masa pensiun Letjen Maruli yang masih lama yaitu 5 tahun. Beredar wacana Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Jenderal Agus Subianto, bakal menggantikan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang bakal memasuki masa pensiun pada akhir November 2023. Pasca adanya wacana tersebut, beredar pula isu lain yaitu pengganti Agus Subianto sebagai KSAD di mana dirinya bakal digantikan oleh Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, Letjen Maruli Simanjuntak. Dengan adanya isu itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Hairul Fahmi memiliki pandangan berbeda terkait pengganti Agus Subianto sebagai KSAD. Hairul mengatakan Letjen Maruli tidak serta-merta menjadi sosok yang paling berpotensi menjadi KSAD. Menurutnya, masih perlu dilihat terkait sosok pengganti Agus Subianto ketika menjabat sebagai Wakasat yang sempat diembannya sebelum menjadi KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurrachman. Selain itu, sambungnya, masih juga perlu dilihat soal pergantian posisi strategis lainnya termasuk Pangkostrat. Hairul mengatakan, jika memang tidak terjadi pergantian di posisi strategis di Angkatan Darat, maka dirinya mengungkapkan bahwa Letjen Maruli masih tidak serta-merta menjadi kandidat tunggal sebagai KSAD. Dia pun membeberkan,
Sosok lain yang juga berpotensi seperti Sesmenko Polhukam, Letjen Teguh Pujo-Rumekso hingga Pangkogabilhan 3 Letjen Richard Tampu Bolon. Hairul pun turut membeberkan nama lain yang dinilai layak menjabat sebagai KSAD dan secara angkatan lebih senior ketimbang kandidat lainnya. Yaitu, Dankodiklat TNI, Letjen Eko Margiono, Komandan Pusterad, Letjen Teguh Muji Angkasa, dan Kepala Badan Intelijen Strategis, BAIS, Letjen Rudianto. Ketiga perwira tinggi, Pati, ini merupakan lulusan Akmil tahun 1989. Kemudian, mengomentari terkait isu Letjen Maruli menjadi KSAD, Hairul menilai jika wacana tersebut terrealisasi, maka dianggap akan mengganggu regenerasi di Angkatan Darat. Hal tersebut lantaran masa pensiun Letjen Maruli yang masih lama yaitu 5 tahun.